Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai. Hari ini saya akan menjelaskan tentang satu lagi studi kasus metode dalam perancangan video. Ya, jadi saya akan menggunakan karena setelah saya lihat kemarin ada beberapa yang perancangannya adalah video. Ya, jadi metodenya akan saya berikan simulasinya seperti ini. Metode ini diadaptasi dari model design thinking ya. Oke, mari kita mulai. Di sini nanti saya akan memberikan intro dulu, kemudian kita lihat definisi video, design thinking, metode seperti apa, kemudian metode desainnya sampai aplikasinya nanti. Oke, mari kita mulai dari intronya dulu. Jadi kalau kita lihat video itu kan kita merekam ya. Merekam itu ada satu fakta menarik sih tentang record. Record itu berasal dari bahasa Latin yang berarti re yang kembali dan core yang berarti hati atau jiwa. Jadi artinya adalah record itu berarti mengembalikan ke dalam hati atau jiwa. Itu yang dimaksud dalam konteks ini ya gitu ya. Kenapa kok ke hati dan jiwa gitu ya? Karena itu kembali kepada fakta bahwa dahulu orang masih belum tahu bahwa memori itu adanya di otak gitu ya. Masih merasa bahwa memori itu adalah di hati gitu ya. Ini saya ambil dari Vsauce yang saat itu beliau melakukan perjalanan ke VidCon untuk mendapatkan beberapa data gitu ya. Nah, beliau juga menyampaikan tentang adanya beta movement effect. Beta movement effect ini kalau Anda tahu bahwa asal muasal animasi gitu ya, motion itu adalah kumpulan dari gambar gitu ya, kumpulan dari gambar yang dijajar teratur. Kemudian kalau itu dilihat secara cepat beriringan itu memberikan kesan ilusi gerak gitu ya. Jadi kalau Anda tahu beta movement effect itu adalah efek yang membuat gambar beruntun itu tampak bergerak gitu. Sehingga kalau Anda tahu bahwa sebetulnya frame gitu ya sering dipakai dari video-video itu ya, berapa frame per second, berapa frame per detik, itu berarti dalam satu detik itu ada beberapa frame gitu ya. Jadi kalau Anda lihat gitu ya, dalam satu animasi itu biasanya dalam satu frame itu satu detiknya itu ada 30 gambar. Jadi kalau mungkin dulu Anda pernah bermain menggambarkan wajah senyum dan sedih di ujung buku Anda ya. Kemudian Anda tekuk sebelah gitu ya. Mungkin itu di zaman saya, tapi beberapa kali Anda bisa lakukan itu. Anda bolak-balik secara cepat, itu akan memberikan efek bahwa wajah itu senyum dan sedih berganti ekspresi dengan cepat seperti itu. Jadi itu dinamakan beta movement effect. Nah, kita masuk ke definisi gitu ya. Video juga dari bahasa Latin yang diambil dari kata videre, yaitu untuk melihat. Kalau Cambridge Online Dictionary itu mengatakan bahwa video itu konteksnya adalah rekaman gambar bergerak dan suara, terutama sebagai file digital, DVD dan sebagainya. Jadi semua rekaman gambar yang bergerak gitu ya, dan pada saat sekarang itu sudah jadi digital gitu, itu disebut video. Ada 5 jenis video produksi. Ini ya saya ambil dari Real Design, jadi video magazine itu menyampaikan bahwa ada 5 jenis video produksi. Adalah video edukasi, yaitu berisi eksplanasi, instruksi, simulasi untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan untuk video promosi itu berarti video itu berisi penjelasan visual tentang sebuah produk atau sesuatu yang Anda promosikan, mengandung persuasi dan pasti memiliki penawaran nilai yang bersegmen di sana gitu ya. Kemudian video informatif itu seperti berita, cuman memberikan apa, tapi tidak dibahas secara mendalam gitu. Berbeda dengan investigasi ya. Kalau investigasi itu dia akan dalam sekali nanya itu. Kalau berita itu cuman memberikan gambaran, ini di kota ini ada bangunan tua, ini di sini ada orang yang berhasil menemukan ini, dan itu sekilas aja gitu ya. Karena berita biasanya kan cuman semenit atau 2 menit, mungkin bahkan nggak sampai ya satu liputannya itu, semenit 2 menit gitu ya biasanya. Jadi itu video informatif. Kemudian ada video dokumenter. Dokumenter itu non fiksional,
Tujuannya itu untuk mendokumentasikan sesuatu yang real gitu ya. Entah itu proses, entah itu wawancara. Nah, masing-masing 5 jenis kategori ini pasti ada genrenya masing-masing gitu ya. Video edukasi ada genrenya masing-masing, ada tutorial, ada instruksi, ada segala macam. Begitu juga promosi, informatif dan dokumenter. Dokumenter itu juga macam-macam gitu ya. Ada yang cuma mendokumentasikan, ada yang memiliki plot gitu ya, ada yang memang diatur sedemikian rupa. Tapi namanya dokumenter pasti dia berasal dari sesuatu yang real karena konteksnya mendokumentasikan. Kemudian ada video entertainment, yaitu memberikan tujuan hiburan gitu ya. Yaitu nanti turunannya bisa banyak. Video-video entertainment itu apa aja kan, bisa musik, kemudian ada apa, short movie mungkin atau segala macam. Tapi semua itu adalah bersifat untuk menghibur gitu ya. Nah, kita masuk pada proses produksi. Ada 3 tahap nih utama ya. Kalau saya lihat di beberapa literatur itu mereka punya tahapan yang banyak gitu ya, bermacam-macam. Tapi intinya ada 3 tahap ini: pre-produksi, waktu produksi, sama pasca produksi. Kalau pre-produksi itu banyak yang membahas, ada yang sampai menentukan strategi, memberikan pesan, tujuan, sampai budgeting, terus nanti mau ngomong ke siapa, itu semua detail di situ ya. Begitu ada produksi. Ada produksi itu ada yang macam-macam, ada yang mulai ambil footage-nya, ada yang mulai bikin animasinya gitu. Tapi secara garis besar ada 3 ini gitu ya. Jadi kalau pre itu sebelum Anda bikin video produksi, saya yakin beberapa di antara Anda itu, bahkan mungkin Anda semua sudah paham ya. Pre-produksi itu pasti Anda harus punya persiapan gitu ya. Tujuannya apa, targetnya siapa, lokasinya, talentnya, mau ngomong apa gitu ya. Jadi semua itu sesuatu yang harus Anda miliki gitu ya, sehingga proyek ini bisa berjalan gitu. Apakah intensi atau kegelisahan, waduh gitu ya. Kemudian produksi itu, jadi kalau pre-produksi Anda bisa mulai cari tujuannya apa, kemudian Anda mulai bikin skripnya dari skrip secara pendeknya ya, kemudian jadi storyboard itu sudah siap produksi gitu ya. Kemudian Anda tentunya juga harus cari peralatan dan segala macam. Nah, di bagian produksi itu adalah proses Anda betul-betul pengambilan gambar atau sesuatu yang berkaitan yang nanti akan tampil, bisa footage gitu ya, atau bisa Anda membuat animasi jika ada gitu ya. Jadi kalau Anda lihat film Transformer itu, proses produksinya itu ya ketika syuting orangnya, aktornya, dan juga ketika animasinya dibikin gitu ya, di-combine segala macam. Nah, combine-nya itu bisa di pasca editing, pemberian sound, pemberian efek-efek tulisan, teks gitu ya. Itu bisa di situ, motion itu di sini. Jadi ada pre, produksi, dan pasca. Ini secara garis besarnya. Jadi kalau Anda nanti mau mengangkat video perancangan sebagai tugas akhir Anda harus aware gitu. Anda bisa menjelaskan apa saja sih di tiap-tiap tahap ini gitu yang Anda lakukan. Nah, dalam konteksnya mengambil TA nanti ya khususnya, Anda harus ada nih pertimbangan SMART ya namanya. Kalau Anda pernah mendengar ya. Jadi SMART itu adalah akronim dari specific, measurable, achievable, realistic, timely. Jadi itu ya bisa dijadikan SMART. Ya, jadi spesifik itu secara garis besar dalam pernyataan yang jelas persis yang diperlukan. Jadi Anda spesifik mau mengerjakan yang mana nih gitu. Jangan sampai Anda bikin tentang video layanan sosial tapi Anda tidak tahu layanan sosial mana, karena layanan sosial itu luas sekali. Measurable dapat diukur, berarti Anda saat bikin video itu Anda tahu mana sih capaian maksimalnya, mana capaian idealnya, mana capaian minimumnya. Jadi Anda tahu kalau Anda bikin satu video, idealnya ini akan ada misalkan ada 10 chapter misalkan, dan di situ Anda bisa tahu bahwa sub chapter itu berisi dengan informasi-informasi yang memang diperlukan. Tapi kalau Anda cuman bikin video aja gitu ya, yang Anda nggak tahu kapan selesainya, kapan maksimalnya, itu akan bermasalah. Dan berikutnya achievable, dapat dicapai. Maksudnya gini, Anda membuat video layanan sosial gitu ya, tapi tentang
orang-orang skizofrenia yang ada di Afrika gitu. Anda tidak mungkin ya mungkin bisa ke sana, tapi kalau Anda tidak bisa mencapai ke sana, itu berarti tidak bisa dicapai. Realistik berarti realistis itu berarti bukan mudah ya, tapi apa yang Anda lakukan tuh kira-kira bisa dikerjakan loh gitu. Karena ini tips juga nih, ketika Anda mengerjakan sebuah TA, bukan untuk demotivasi ya, tapi jangan terlalu idealis gitu. Dalam artian TA nanti itu intinya adalah Anda ingin tahu itu bagaimana untuk berpikir ilmiahnya gitu ya. Karena kalau Anda sangat ideal gitu, pokoknya kalau saya mau bikin video Pak, saya harus ada bumpernya, ada animasinya, ada subtitlenya, musiknya saya harus bikin sendiri. Jangan terlalu ideal seperti itu, karena nanti itu akan rugi di Anda akan lama gitu ya. Tapi yang realistis itu adalah video itu intinya Anda bisa mengiklankan gitu, tentang iklan ya, mengiklankan suatu produk gitu ya. Nanti sisi itu Anda bisa berikan catatan gitu. Ide musiknya seperti ini, tapi kan terbatas waktu, bukan musiknya, maksudnya seperti ini, tapi keterbatasan waktu, soalnya seperti ini gitu. Jadi Anda bisa memberikan bahwa project yang Anda bikin itu realistik dan bisa dicapai gitu. Dan ada waktunya, time limitnya. Waktu ini sehingga nanti dalam buat project apapun itu ya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bikin timeline. Anda bisa bikin timeline waktunya sehingga bisa nge-push nih gitu. Jadi mitos bahwa desainer itu adalah deadliner itu Anda bisa hindari gitu ya. Dan smart ini disampaikan oleh Peter Drucker tahun 1955 dan George Doran, itu yang saya dapat. Kemudian metodenya nih. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, Anda kalau di bab 1, bab 2 itu, apalagi bab 2 itu Anda pasti akan menjelaskan tentang hal terkait video itu apa yang dimaksud, sehingga di situ kita punya persepsi yang sama tentang video yang Anda maksud ini apa gitu. Kalau Anda video dokumenter, Anda jelaskan detail di situ. Nah, di bab 3 gitu ya, biasanya Anda akan masuk pada metode adaptasi, metode desain Anda, metode cara Anda membuat video itu seperti apa. Ini saya berikan contoh kalau Anda mengadaptasi metodenya design thinking gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, Anda masih ingat design thinking itu ada 5 tahapan seperti ini: empathy, define, ideate, prototype, sampai tes. Kalau di tes evaluasi kembali lagi bisa ke empathy, bisa ke define gitu ya. Nah, di sini kita coba satu-satu. Pada saat empati itu apa sih yang harus Anda lakukan gitu ya? Kalau saya boleh menyarankan itu saat empati itu pasti Anda put yourself in the customer shoes gitu ya. Maksudnya letakkan diri Anda di sepatu konsumen gitu kalau terjemahnya. Tapi intinya adalah Anda posisikan diri Anda sebagai nah ini ada dua hal. Sebagai objeknya gitu ya, maksudnya kalau Anda misalkan bikin video iklan gitu ya, produk, dan ada produk yang ingin Anda sampaikan dan ada penonton yang ingin sebagai target yang akan menyaksikan iklan Anda nanti gitu ya. Jadi Anda harus tahu produknya dulu, Anda harus riset objeknya dulu, kemudian Anda juga harus riset audiensnya. Makanya ada dua hal nih, ada 2 jalur gitu ya pada tahap survei ini. Sehingga pada saat define, Anda nanti mendefinisikannya, itu Anda bisa mengidentifikasi dengan 2 arah informasi yang harus Anda sampaikan di produk itu, dan juga audiens atau karakter audiens yang sedang Anda didik gitu. Dari situ ada dua hal yang Anda lakukan, produknya dan target segmennya. Sehingga pada saat ideate ini nanti Anda bikin ide, Anda punya naskahnya, Anda punya visualnya, Anda tahu hal apa, informasi apa yang Anda sampaikan, dan Anda tahu gaya visualnya atau gaya pengemasannya yang sesuai dengan target audiens Anda itu apa ya. Sehingga itu bisa dilakukan. Oke. Jadi kalau pada saat konsep itu berarti konsepnya nanti ideasi ya, idenya nanti Anda harus bisa mengunculkan konsep, dimana konsep itu nanti berisi strategi teksnya sama strategi visualnya, pengemasannya gitu ya.
Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, pada tahap prototype itu nanti Anda akan kalau diterjemahkan dalam konteks perancangan ini berarti Anda adalah proses produksi di situ, gitu ya. Sehingga Anda sudah mulai bikin storyboard, kemudian eksekusinya itu ada di sini tahap ini, gitu. Kemudian yang terakhir adalah tes. Nah, tes evaluasi ini saya nanti akan menjelaskan evaluasi ini karena banyak yang menggunakan metode design thinking, tapi pada tahap tes ini tidak semuanya bisa mengaplikasikannya dengan baik, gitu ya. Oke, mari kita masuk satu persatu di sini. Nah, kita lihat, jadi kalau empati itu adalah survei subjek dan audiens. Pada saat define berarti Anda mengidentifikasi, ideasi berarti Anda bikin konsep, dan purwarupa atau prototype Anda bikin produksi, dan tes berarti evaluasi. Seperti yang saya bilang tadi, pada saat survei ada dua, objek sama subjek. Objeknya itu adalah konten atau tema yang diangkat. Kalau Anda tentang dokumenter candi gitu mungkin, berarti Anda harus ulik candi itu apa aja informasi yang harus ada. Dan ketika kita bicara video gitu, kita tahu pada siapa sih video ini akan disampaikan gitu ya, akan digunakan. Sehingga ada subjeknya, ada target audience di situ. Nah, ada dua hal ini dan nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian pada saat identifikasi berarti dari objek tadi ya, dari objek yang Anda buat itu, dari objek informasi yang ada, data yang Anda cari itu, Anda akhirnya punya list gitu ya, list atau daftar informasi yang harus ada dalam video Anda nanti gitu. Dan pada saat subjeknya Anda juga punya nih daftar asumsi atau daftar karakteristik dari audiens Anda yang ada dalam video Anda nanti gitu. Jadi untuk bikin strateginya Anda harus tahu dua hal ini, sehingga pada saat ideasi nanti gitu ya, dari sisi objeknya Anda akan mendapatkan dari list informasi yang ada itu Anda akan punya ide naskah, timelinenya, narasinya, informasi yang harus disampaikan apa aja itu Anda harus punya di sini. Dan untuk tentang audiensnya, Anda punya ide strategi pendekatan yang relevan. Kalau dia ke anak milenial, pasti bahasanya bahasa milenial gitu ya. Kalau dia ke orang-orang yang baby boomers gitu ya, atau yang lebih senior, pasti bahasanya akan berbeda lagi gitu. Sehingga strateginya akan dipengaruhi di situ. Nah, ketika Anda bikin prototype itu, Anda berarti sudah bikin script, Anda sudah bikin storyboard. Ya, Anda punya script, Anda punya storyboard di sini. Isinya adalah informasi yang menjelaskan teknis eksekusi gitu ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Dan pada saat evaluasi, berarti Anda harus evaluasi apakah video yang Anda bikin itu sudah sesuai dengan konsepnya nggak sih gitu. Itu adalah cara evaluasi sederhana yang bisa saya simulasikan di sini ya. Jadi Anda sudah bikin konsep dari Anda sendiri, kemudian Anda eksekusi sendiri berdasarkan konsep yang Anda bikin. Tesnya adalah apakah eksekusi hasil akhir itu sudah sesuai dengan konsep Anda gitu ya. Jadi ini juga berkaitan dengan kalau Anda mendesain logo itu, Anda bikin alternatif, 10 alternatif, kemudian Anda bikin survei gitu ya. Bukan pada akhir nanti bukan responden yang akan menentukan dari 10 itu mana yang sesuai gitu ya. Karena pertanyaan itu adalah untuk Anda sebagai desainer. Tapi yang Anda bisa tanyakan kepada responden adalah mungkin favorit bisa. Dari semua logo itu yang mana favorit Anda. Jadi nanti Anda akan tahu dari 10 alternatif logo itu yang paling favorit ini gitu. Tapi yang paling relevan untuk perancangan adalah ini gitu. Jadi Anda bisa sampaikan di situ. Oke, kita kembali sini ya untuk video. Ini coba kita aplikasikan satu persatu ya. Coba pada saat empati, survei, seperti yang saya bilang Anda harus survei tentang objeknya, konten tema yang diangkat gitu ya. Anda bisa melakukan wawancara, studi literasi untuk bisa mendapatkan data-data dari objek itu sendiri gitu ya. Kalau dari subjeknya, target audience, Anda bisa juga melakukan wawancara atau bikin mini survei untuk dapat informasi tentang karakteristik target audiens Anda nanti gitu ya. Kita ambil contoh biar lebih mudah ya. Misalkan objeknya adalah konteks yang akan kita angkat adalah kampanye minum susu.
Misalkan ini untuk lebih mudahnya. Subjek target audiensnya siapa? Kita coba ambil pekerja kantoran gitu ya, pekerja ibu kota, khususnya yang kantoran, khususnya generasi milenial gitu ya. Karena pekerja ibu kota kan banyak, ada pekerja keras, pekerja kantor. Nah, kita spesifikasinya kantoran. Kantoran pun juga banyak, ada yang bapak-bapak dan sebagainya itu. Kita fokusnya ke generasi milenial gitu ya, yang masih baru lulus gitu mungkin ya. Nah, ini ada surveinya di sini. Pada saat objek, Anda cari kampanye minum susu itu apa saja sih, susu itu apa aja, yang menarik, informasi yang harus disampaikan apa saja gitu ya. Itu Anda bikin cari tahu semuanya itu. Anda bisa bikin wawancara, Anda bisa cari bukunya, Anda bisa cari teorinya gitu ya. Dan di subjeknya Anda bisa bikin mini survei tadi, atau cari buku-buku yang membahas tentang generasi milenial ini gitu. Sehingga Anda tahu karakteristik mereka. Dari situ kita sudah tentukan ini, kemudian Anda masuk ke define, Anda identifikasi. Di bagian konten kampanye minum susu tadi, Anda punya daftar informasi yang harus ada untuk bisa mengkampanyekan minum susu. Ya, jadi nanti mungkin Anda bisa punya 10, 11, 12, bahkan banyak sekali list gitu ya. Data yang harus ada tentang minum susu, mungkin orang harus tahu kandungan susu apa, orang harus tahu cara minum yang benar gimana, orang harus tahu proses pembuatannya dan segala macam, gizinya apa, itu silakan dan list aja gitu ya. Tidak harus ada spesifikasikan dulu, list aja semuanya. Kalau pakai double diamond berarti Anda sebanyak mungkin dulu datanya ya. Kemudian di daftar asumsi tentang audiensnya, berarti Anda cari nih kira-kira orang kantoran ini gitu ya, milenial ini, apa sih yang ada dalam benak mereka gitu ya. Sehingga jangan sampai Anda bilang tentang kampanye minum susu, tapi bahasa yang digunakan bukan bahasa milenial, jadi nggak nyambung gitu ya. Nah, dari sini Anda bisa identifikasikan. Kita berikan contoh ya. Di daftar informasi tentang susu yang harus ada gitu ya, mungkin banyak gitu ya, saya cuma ambil 5 aja. Berarti misalkan di dalam video itu Anda harus ada informasi ini, keutamaan minum susu dari minuman lainnya. Misalkan harus ada jadwal idealnya, harus ada edukasinya, apakah sehari 2 kali, seminggu minimal sekali, segala macam itu harus ada. Kemudian mungkin perlu juga orang tahu kandungan susu itu apa, sehingga susu itu sehat. Kemudian ajakan gitu ya, persuasi, sampai nanti pertimbangan lain yang memberikan persepsi kalau nggak minum susu itu rugi loh misalkan. Nah, sedangkan di asumsi milenial tadi gitu, ketika Anda bikin mini survei gitu ya tentang milenial dan pekerja kantoran tadi, coba Anda cari gitu ya, apa sih yang ada di benak mereka, persepsi mereka gitu, sehingga Anda dalam menyampaikan iklan ini Anda bisa tahu bahasanya, strateginya bisa bagaimana. Misalkan katakan mereka itu menganggap bahwa susu itu identik dengan anak-anak gitu ya, minum susu ya anak-anak, orang dewasa enggak gitu. Berarti kan ini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Anda tulis saja di situ. Mungkin di situ juga ini Anda dapat dari survei, kenapa Anda tidak minum susu, asumsi Anda kalau orang minum susu, bisa Anda tulis gitu, sehingga jawaban-jawaban yang menarik itu Anda tampilkan di sini. Mungkin tidak sempat gitu ya, rasanya monoton, terus usia mungkin ini tentang susu, dan karakter lainnya adalah orang-orang ini dewasa ini tapi masih suka film anime gitu ya, anak-anak, sehingga ada kedekatan emosional yang bisa Anda coba cari celah strateginya gitu ya. Bahkan sampai ada mungkin ya isu-isu kesehatan yang tidak seseram deadlift menikah mungkin, sehingga di situ Anda betul-betul paham bahwa orang-orang kantoran mungkin yang baru-baru itu mereka masih galau masalah jodoh, jomblo segala macam, itu Anda tangkap di situ, sehingga dalam menyampaikan bahasa nanti Anda kan sangat dekat dengan mereka gitu ya. Ini di define. Nah, bagian berikutnya ideasi, berarti Anda bikin konsep ini nanti. Anda sudah punya list datanya gitu ya. Apa aja yang harus Anda, istilahnya Anda sudah punya data nih gitu. Informasi yang harus Anda sampaikan sudah punya, dan karakteristik target audiens Anda sudah punya. Nah, bagian ideasi ini adalah idenya apa nih gitu untuk mengolah data tadi gitu ya. Nah, misalkan untuk objek terkait dengan kampanye minum susu, Anda punya ide ini gitu ya. Idenya adalah misalkan seperti ini, analogi sederhana yang mudah diingat, harus sesuatu yang mudah diingat. Ada hook gitu ya, hook itu kayak pengail gitu ya, memancing gitu ya.
Kemudian ada konten cerita yang related dengan target itu. Mungkin ada analogi atau disimulasikan sehingga sesuai dengan target audiensnya gitu ya. Ada informasi bahwa kekurangan tidak minum susu itu bisa apa sih gitu. Serugi apa nggak minum susu gitu ya. Itu premis satunya. Mungkin terjadwal manfaat dan kandungan ada di premis 2-nya. Ada di tahapan informasi kedua gitu ya. Setelah Anda tahu ruginya gitu ya. Ruginya minum susu itu ini gitu. Terus kemudian Anda lihat bahwa kalau minum susu Anda dapat ini gitu ya. Terus konklusinya adalah sehingga kalau Anda mau sehat ya minum susu gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Jadi premis itu seperti itu. Misalkan premis itu contoh lepasnya adalah semua orang yang semua orang yang tidak pernah minum susu cenderung sakit misalkan. Premis 1. Premis 2, orang-orang yang cenderung minum susu, kebiasaan minum susu, mereka punya daya tahan tubuh yang kuat. Itu premis 2. Sehingga kesimpulannya adalah kalau Anda minum susu, bisa jadi Anda punya daya tahan tubuh yang lebih kuat. Misalkan seperti itu, ya. Nah, strategi itu adalah informasi strategi dalam bahasanya. Informasi yang harus ada dalam iklan nanti, dalam video nanti gitu ya. Nah, sekarang kita loncat ke audiensnya nih. Apa nih yang menarik dari mereka? Idenya apa? Oke, kita tahu orang kantoran masih suka nonton anime, masih suka mungkin film-film hero seperti Marvel segala macam gitu ya. Sehingga kita tahu kita bisa cari ide nih. Oh, kalau gitu idenya cari aja yang toningnya, stylenya yang fun gitu, yang humble gitu ya, anak muda banget. Cari talentnya, gitu, aktornya yang milenial gitu. Terus lokasinya mungkin perkantoran. Gaya-gaya bahasanya bukan instruktif, bukan simulatif, tapi drama komedi gitu, sehingga mereka mengena gitu. Misalkan seperti ini. Jadi dari ide naskah itu Anda akhirnya punya nih tagline. Jika hatimu lemah gitu ya, dari premis-premis tadi, setidaknya jadikan tubuhmu kuat. Misalkan seperti itu. Minum susu 2 gelas setiap hari membantu memperkuat daya tahan tubuh. Misalkan seperti ini ya, tagline Anda akhirnya punya ide nih, punya ide konsepnya harus ada tagline ini. Seperti kalau Snickers itu lo resek kalau lagi lapar gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, berdasarkan dengan audiensnya apa yang menarik dari sana gitu ya. Berarti coba Anda tadi sudah punya listnya ya, apa saja karakter mereka. Mungkin kita bisa ambil analogi isu, bukan isu pernikahan gitu ya, tentang jodoh, mau usia pekerja kantor, gaya visualnya sinematik, dramatis, heroik, dan tidak menggurui yang fun tadi gitu ya. Itu konsepnya seperti itu, idenya. Nah, sekarang kita coba masukkan ke storyboard. Itu semua gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa pembabakannya nih, ada hook, ada intro, premis 1, premis 2, dan konklusi. Coba adegannya Anda detailkan lagi. Misalkan hook pertama gitu ya. Seorang pendekar berdiri di ujung tebing, di depannya monster raksasa gitu ya. Jadi seperti Zoro berdiri di ujung tebing, di depannya itu ada si Pika itu, gede gitu ya. Di zoom si Pikanya gitu. Tapi tiba-tiba itu dibalik gitu ya. Dibalik bahwa itu sebenarnya analogi seorang bapak-bapak gitu ya. Bapak calon menantu yang berkumis tebal gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang tidak gitu. Yang ternyata itu adalah analogi dari si cowok ini sedang mau melamar putrinya dan ditolak oleh si bapaknya itu. Misalkan seperti itu ya. Ini misalkan saja gitu ya. Anda bisa, saya yakin ide Anda lebih baik gitu ya. Kemudian premis satunya itu lelakinya patah hati, lamarnya ditolak, terus berjalan lunglai sambil menyeberang gitu ya. Jadi dia patah hati gitu ya, lemah ya, lemah, gitu, menangis, sad boy gitu ya. Terus menyeberang jalan, terus tiba-tiba ada truk lewat, cecar gitu ya, nabrak dia. Bukannya dia yang terluka, terpelanting, tapi truknya yang terbelah gitu mungkin ya. Nah, ini kan suka hero-hero Marvel gitu ya. Tiba-tiba truknya terbelah gitu ya. Terus muncul di situ tagline-nya. Kalau jika jiwa Anda lemah gitu ya, setidaknya jangan biarkan daya tahan tubuh Anda itu menurun gitu. Jadi analoginya kalau Anda minum susu bisa sekuat itu loh gitu. Meskipun hati Anda lengah gitu ya, lemah, tapi tubuh Anda kuat gitu. Misalkan seperti itu. Sehingga tagline itu disambung. Minum susu 2 gelas setiap hari
menjaga daya tahan tubuh karena dalam susu terdapat kandungan ini dan itu ini. Mari minum susu. Misalkan seperti itu. Jadi mungkin agak nggak nyambung, tapi ini akan menjadi sesuatu yang memorable gitu ya. Ada orang mau ngelamar gitu ya. Bapak calon mertuanya dianalogikan sebagai monster gitu ya. Kemudian dia ditolak, lunglai, dia ditabrak truk tapi truknya terbelah gitu. Usut punya usut, ternyata dia rajin minum susu gitu. Jadi di situ ada sesuatu yang menarik gitu ya, karena kita tahu semua orang sudah paham lah apa susu itu bisa sehat segala macam, tapi nggak semua orang mau gitu kan, nggak semua orang mau dengan gaya sehat itu. Jadi ada sesuatu yang bisa digali di situ. Nah dari situ kalau Anda lihat dari tabel berikutnya itu ada visualnya. Jadi kalau Anda bikin storyboard itu Anda sudah punya pembabakannya ini yang Anda dapat juga dari list informasi yang harus Anda dapatkan tadi. Kemudian Anda sudah bisa detilkan keterangan adegannya apa, tiap babak itu. Kemudian sampai pada setiap babak itu dibantu dengan gambar gitu. Jadi angle-nya seperti apa, kemudian nanti kameranya pindah kemana, di adegan itu nanti keluar apa. Bisa jadi pada saat adegan truk menabrak itu tiba-tiba ada motion atau animasi tertentu itu Anda detailkan di visual tadi gitu ya. Di situ prototipe produksi. Nah, hal yang paling menarik adalah ketika Anda melakukan tes evaluasi. Karena design thinking itu nggak cuma sampai Anda bikin aja, karena ada tes evaluasi. Nah, evaluasinya ini yang saya bisa berikan Anda adalah Anda sudah punya list informasi yang harus disampaikan sebagai konsep tadi. Sekarang Anda tes apakah orang setelah melihat video itu, list tadi itu, daftar yang tadi Anda buat itu bisa masuk ke mereka gitu. Misalkan pada saat pembabakan pertama nih, ada pesan analogi sederhana yang mudah diingat. Berarti ngetesnya nanti setelah melihat video itu mudah diingat gak sih gitu. Misalkan gitu. Terus pada saat analogi konten cerita yang relate dengan target tadi gitu ya. Ini kan konten tentang penolakan asmara segala macam. Apakah asmara itu relate dengan kehidupan Anda gitu? Di survei nanti ya gitu. Tentunya survei ini dilakukan setelah orang melihat video tadi gitu ya. Jadi pekerja kantoran nanti akan lihat, oh ya ini relate banget gitu. Atau mungkin mereka akan bilang ini tidak relate gitu. Berarti nggak apa-apa, Anda akan tahu di situ. Sampai premis berikutnya Anda rumuskan kata tanyanya seperti apa. Misalkan premis kekurangan tidak minum susu itu apa gitu. Jadi dari setelah lihat video itu, apakah Anda sekarang tahu kekurangan tidak minum susu gitu ya. Terus berikutnya, apakah sekarang Anda tahu jadwal idealnya minum susu? Nah, sampai apakah iklan ini mengandung ajakan? Apakah Anda merasa diajak gitu? Itu bisa Anda tanyakan seperti ini. Dan menanyanya berdasarkan konsep yang Anda buat tadi gitu. Sehingga akan runtut sekali secara ilmiah, secara pertanggungjawabannya nanti gitu ya. Nah ini, metode tes dalam design thinking. Ini sangat penting gitu ya, karena nggak cuma ini gitu ya. Karena dalam membuat logo pun gitu masih banyak yang mungkin belum tahu gitu ya cara memberi surveinya cuma suruh milih-milih aja gitu ya. Padahal ketika evaluasi berarti Anda harus evaluasi apakah proses yang Anda lakukan itu sesuai dengan hasilnya gitu ya. Apakah konsep itu minimal konsep sejalan dengan hasilnya gitu ya. Logo yang Anda buat itu sesuai dengan konsep Anda nggak gitu ya. Nah caranya Anda buat di Google Form gitu ya. Online aja surveinya. Di Google Form itu Anda bikin pertanyaan-pertanyaan yang modelnya itu skala. Kalau Anda lihat biasanya kan ada multiple choice gitu ya, open answer, checkbox gitu ya. Anda coba cari yang skala, scale. Isi aja 1 sampai 5 gitu ya. Jadi ada yang cenderung ke kiri, cenderung ke kanan. Jadi skalanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti orang bisa pilih mana yang lebih relevan dengan mereka. Nah, kita bisa asumsikan kalau dia milih ke 5 gitu, dia berarti katakanlah kanan itu berarti panas gitu. Misalkan kata kanan itu panas, kalau ke kiri gitu ya. Ke kiri itu berarti dingin gitu. Jadi kalau misalkan dia pilih 1 gitu ya. Itu berarti dia cenderung ke panas gitu ya. Kalau dia pilih 5 berarti cenderung ke dingin. Kalau dia pilih ke 4 berarti agak dingin gitu. Begitu juga dengan 2 berarti agak panas tapi nggak terlalu panas. Kalau rata-rata milih 3 berarti ya nggak panas nggak dingin gitu. Dia ada di netral gitu. Jadi desain Anda tidak menjelaskan panas atau menjelaskan dingin gitu.
Nah, contohnya seperti ini. Anda punya pembabakan tadi ya. Pembabakannya sudah ada. Apakah iklan ini mudah diingat? Pertanyaannya tadi sudah kita bahas ya. Pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama misalkan, apakah iklan ini mudah diingat gitu ya? Anda bikin skala 5 skala, gitu ya, 5 skala yang di tengah netral gitu ya. Kalau dia menjawab mudah gitu di skala 1, berarti mudah gitu, Anda berhasil gitu ya. Kalau dia menjawab di skala 5, berarti sulit, tidak mudah diingat. Dan tentu ekspektasinya nanti orang-orang jawabnya di sini, di area ini gitu ya. Jadi nanti ini akan memberikan Anda informasi gitu ya. Dari semua ini bisa jadi orang bagian pertanyaan nomor 3 misalkan, apakah Anda tahu kekurangan jika tidak minum susu? Orang rata-rata menjawab ke nomor 4 dan 5 gitu ya. Area 4 dan 5, mungkin di sini 4 dan 5. Berarti tidak semua iklan Anda tadi, video Anda masih belum menjelaskan dengan baik di tahap ini gitu ya. Apakah itu bermasalah? Nggak apa-apa, karena ini Anda adalah penelitian gitu ya. Jadi nggak harus Anda, kok ini bagian ini tidak sesuai ekspektasi, saya harus rombak. Enggak. Anda bisa nanti laporkan saja gitu. Sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya tidak ekspektasi ya, areanya ke kanan semua gitu ya. Mungkin Anda nggak apa-apa, laporkan aja bahwa videonya sudah dibikin dan setelah disurvei ternyata hasilnya seperti ini, sehingga nanti di kesimpulan dan saran Anda bisa berikan masukan. Jadi Anda nggak harus bikin video dari awal lagi gitu ya. Tapi dari sini Anda tahu bahwa setiap konsep yang Anda bikin itu Anda bisa pertanggungjawabkan dan Anda bisa uji gitu, terutama ke audiens yang sebagai target Anda. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam mendesain video apapun itu ya, saya bisa memberikan saran. Anda bisa, kalau Anda pakai design thinking, Anda bisa lakukan tahapan seperti ini. Tahapan empati berarti Anda survei objek dan subjeknya, si benda yang sedang Anda ulik sama calon penontonnya. Kemudian definisinya diidentifikasi, define-nya itu ada identifikasi informasi yang harus ada listnya, sama karakteristik target audience Anda itu apa gitu ya. Sehingga idenya Anda punya konsep strategi skripnya sama konsep strategi penampilannya gitu ya, pengemasannya. Pada saat produksi Anda bisa bikin storyboard sampai pada evaluasinya gitu ya. Yang paling penting adalah konsep nanti bisa dites, dievaluasi gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini dalam mendesain logo pun sebaiknya seperti ini gitu ya. Jadi kalau logo Anda misalkan agak loncat sedikit ke logo ya. Logo Anda misalkan mengatakan logo yang saya bikin ini konsepnya adalah modern, terus fashionable, dekoratif mungkin. Berarti Anda bikin lawan katanya seperti ini, bisa seperti ini. Kalau Anda rencanakan bahwa logo yang Anda bikin itu adalah modern gitu ya, sementara orang-orang cenderung mengatakan bahwa itu adalah tradisional, ya berarti ada sesuatu yang miss di situ gitu. Anda bisa lihat gitu ya. Tapi Anda bisa tes di sini. Kemudian Anda sudah konsepkan bahwa logo Anda nanti khas gitu ya, tipikal gitu ya. Tapi orang-orang milih general, umum gitu, nggak terlalu khas gitu. Itu akan menjadi koreksi Anda gitu ya. Sehingga Anda tahu dalam proses Anda membuat logo itu apakah sudah sesuai konsep atau enggak sih gitu. Jangan-jangan Anda mengatakan saya bikin logo konsepnya modern sama unik gitu. Tapi setelah dilihatkan ke orang lain, orang-orang melihat itu, maaf ini motor ya WFH. Orang-orang melihat bahwa itu tradisional sama general, umum gitu ya. Jadi Anda bisa evaluasi di situ, gitu ya. Semoga Anda bisa pahami. Nanti kalau nggak paham Anda bisa tanya ya, di komen juga bisa. Nggak ada yang komen nih dari kemarin. Oke, lanjut. Itu kesimpulannya, dan saya akan closing ini dengan perkataannya David Benny, orang yang sama yang mengatakan bahwa desain itu tentang strategi ya. Beliau mengatakan bahwa desainer gitu ya adalah kita alat tipu paling efisien dalam sejarah umat manusia. Ya, ingat ini ya, Anda punya kekuatan yang seperti pisau dengan dua mata. Anda bisa gunakan desain kemampuan Anda untuk editing, bikin video segala macam untuk sesuatu yang komersil gitu ya, orientasi pada untung, profit gitu ya.
profit, tapi Anda tidak mempedulikan apakah dia itu memberikan benefit, gitu, kebermanfaatan, gitu. Itu harus hati-hati, ya. Karena ini pesan moral bagi kita semua sebagai desainer, perenungan juga bagi saya, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi desainer yang cuman mengejar orientasi popularitas sama materialitas, gitu ya. Ada norma yang harus kita jaga, gitu. Mungkin Anda bisa tanamkan pada diri Anda, gitu ya. Anda jago di bidang videografi, gitu, tapi mungkin karena Anda paham, gitu, Anda percaya bahwa misalkan ya rokok itu bahaya bagi kesehatan, Anda punya idealis, saya tidak akan menerima iklan rokok, misalkan seperti itu. Atau mungkin ketika Anda tahu bahwa beberapa iklan itu mengeksploitasi tubuh wanita, gitu ya, kemudian klien Anda meminta Anda harus menampilkan iklan wanita yang setengah telanjang itu untuk menjadi penarik produk, gitu, Anda bisa punya idealis di situ, ya, untuk bisa menolak karena Anda tidak ingin menurunkan derajat wanita, misalkan seperti itu. Jadi jangan kita mengejar profit, gitu ya, karena desainer itu tidak hanya ilmu untuk memenuhi kebutuhan industri, gitu ya, tapi dengan desain itu Anda bisa merubah peradaban. Jadi harus hati-hati, gitu ya. Jadi Anda jangan cuma belajar tool, teknis, skill, tapi kalau bisa Anda juga upgrade mindset Anda, gitu. Anda banyak baca buku, banyak literasi, gitu, sehingga Anda tidak cuma jago bermain pedang, gitu ya, menggunakan pedang, tapi Anda jago juga, gitu, dalam menahan pedang Anda di dalam sarung, gitu. Karena Anda tahu dalam menumbangkan lawan Anda, gitu, Anda tidak harus menggunakan pedang Anda, gitu, tapi bisa dengan lisan Anda, bisa dengan adab Anda, sehingga mereka luluh dan bisa merubah lawan menjadi kawan. Itu pesan saya. Jadi itu dalam TA nanti juga nanti saya akan memberikan tawaran, ya, siapa saja yang bisa memberikan tertarik dengan tema-tema ini, saya akan bersedia untuk menjadi pembimbing, gitu ya. Kalau itu juga kalau Anda mau, ya, tapi karena itu bidang saya relevan dan saya juga ingin meneliti itu, jadi nanti tunggu saja. Insya Allah mungkin ya saya akan lempar itu, kalau Anda tertarik Anda silakan ambil dan saya akan ajukan diri saya sebagai pembimbing Anda, gitu ya. Nah, terakhir nanti Anda lihat tugasnya di kolom bawah deskripsi. Itu semuanya, ini rujukannya, ya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, kita bisa diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.